Yang mana dahulu kalau kita melihat masjid Rasulullah itu bukan hanya sekedar masjid untuk sholat, ya. Masjid Nabawi dulunya itu, ya, tempat sholat, ya, tempat bermusyawarah, tempat meeting roomnya di masjid dulu, tempat menyambut tamu di masjid juga. Kayaknya seandainya antum yang mungkin pernah naik haji atau umroh atau pernah berziarah ke Madinah akan melihat beberapa tiang-tiang, ada namanya Sariyah Al-Wufud, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam setiap baginda menyambut tamu, baginda bersandar di tiang itu, sampai-sampai dinamakan Sariyah Al-Wufud, tiang untuk menyambut tamu, begitu. Tempat untuk menyelesaikan konflik. Kalau seandainya ada konflik antar umat, maka Nabi selesaikan di mana? Di masjid. Tempat untuk merangkum strategi ke depan, strategi peperangan, ya, strategi taktik, ekonomi, semuanya di mana? Di masjid. Tempat menyambut tamu, menyambut rombongan di masjid. Tempat beribadah pasti, semuanya itu ibadah memang. Dia mulai di masjid. Wah, sampai-sampai rumahnya Rasulullah dempetan sama masjid. Wah, begitu ikhwan, rahasia yang biasa masjid itu. Berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wa fil masajid sirrun law alimta biha lata'ajjabta min kunud dura, katanya. Lata'ajjab mimman yaskunud dura. Sungguh di masjid itu ada rahasia-rahasia sir, yang mana seandainya engkau mengetahui sekelumit dari rahasia, maka engkau akan terheran-heran kepada orang yang tinggal di rumah. Kok masih ada orang yang mau tinggal di rumah, ya? Padahal di masjid itu rahasia luar biasa, begitu. Wa fil masajid sirrun alimta biha jabtani man yasnud dura. Wa pahala i'tikaf, ikhwan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, mani i'takafa gadra fawagnaga faka'annama a'taga ragabah min walad Ismail. Apa yang beriktikaf walaupun sekejap. Nabi SAW mengkiaskan itu dengan apa? Dengan tempo untuk memeras susu onta, gitu. Kalau kita memeras susu onta nih, biar keluar susunya berapa menit kita perlu untuk keluar susu? 1 detik, 2 detik, keluar susu. Nah, barang siapa yang beriktikaf dengan tempo yang seperti itu, pahalanya seakan dia membebaskan hamba sahaya, membebaskan hamba sahaya, ya. Seakan-akan dia membebaskan hamba sahaya. Kalau dibahas keutamaan pembebasan hamba sahaya, luar biasa, ikhwan. Barang siapa yang mempunyai budak, kemudian dia bebaskan budaknya itu, maka akan ditembus seorang itu dari neraka dengan tiap-tiap anggota yang telah dia bebaskan. Dia membebaskan apa? Semua tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, kepala dibalas dengan kepala. Sebenarnya kalau seandainya orang ini sudah wajib masuk neraka, tapi gara-gara dia membebaskan budak hamba sahaya itu, tertembuslah semua badannya dari neraka, nggak jadi masuk neraka. Berkat apa? Membebaskan budak. Lalu bagaimana gerangan? Kalau orang i'tikaf itu pahalanya bukan membebaskan budak biasa, membebaskan budak dari zuriatnya Nabi Ismail. Itu dikatakan, ikhwan, dalam hadis yang lain, orang yang membebaskan budak, bila mana budak itu berasal dari zuriatnya Nabi Ismail, itu pahalanya seakan dia membebaskan 70 budak biasa. Nah, jadi satu budak tuh kayak 70 budak biasa. Nah, ini ceritanya orang kalau i'tikaf cuma sekejap, cuma 2 detik, itu sekadar waktu untuk memeras susu onta. Lalu bagaimana kalau seandainya dia i'tikaf bermenit-menit atau berjam-jam? Wow, deh, kiaskanlah dan kalikanlah, silahkan.
Luar biasa ya kawan. Jangan lupa niat i'tikaf. Yang belum niat i'tikaf, niatin i'tikaf. Kalau bisa juga nazarin, jadi pahala yang jadi pahala wajib. Kalau kita niat i'tikaf biasa, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, dapat pahala sunnah. Tapi kalau seandainya inti bernazar untuk i'tikaf, kemudian inti niat i'tikaf yang manzur, itu pahalanya jadi pahala wajib. Jadi pahala wajib itu berapa? Satu ibadah yang wajib itu sama dengan 70 ibadah yang sunnah. Gimana cara bernazar? Nazar dulu. Nazartul i'tikaf. Sahjaku bernazar untuk i'tikaf di masjid ini. Oke, itu nazar tuh. Kemudian pas niatnya, nawaitul i'tikaf, tambahin al-manzur. Aku berniat i'tikaf yang telah dinazarkan tadi. Madum tufihi lillahi ta'ala, fi hadzal masjid madum tufihi lillahi ta'ala. Jadi terus dihitung dengan pahala wajib ikhwan. Nah, begitulah kita berpandai-pandailah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, lipat gandakan ibadahmu. Pintar-pintar berniat. Nah, begitu ikhwan. Itu perihal i'tikaf